gelar akademik seperti sarjana, magister, doktor ditempatkan pada posisi atas dalam masyarakat dalam konteks stratifikasi sosial tersebut dapat dilihat dari dimensi. Baik ya, sudah terlihat ini bahasan kita cerita tentang stratifikasi sosial. Ini adalah materi yang kita pelajari di kelas 11 ya, cerita tentang munculnya kelas-kelas sosial atau pembagian masyarakat di tengah-tengah masyarakat itu secara vertikal. Kita melihat bahwasanya ada status yang lebih tinggi daripada status yang lain. Ya, ini tipe soal yang agak analitis, tapi ada teoritisnya dikit, jadi perlu dihafalkan juga, perlu dipahami terutama teori-teorinya, atau kemudian dilihat juga nanti dengan konteks soalnya, bahwasanya kalau kita lihat stratifikasi sosial ini selalu berkaitan dengan 5 hal. Jadi bagaimana kita bisa memunculkan kelas-kelas sosial atau melihat status secara vertikal itu selalu dilihat standarnya dalam 5 hal. Yang pertama dilihat dari ekonomi. Dari ekonomi nanti akan muncul kelas di mana ada kelas orang kaya, lalu kemudian di mana ada kelas orang miskin. Dari seberapa besar dia menguasai kegiatan ekonomi ya, terutama uang atau kepemilikan ekonomi. Yang kedua, dilihat dari pendidikan. Di sini juga nanti akan terlihat bahwasanya ada pendidikan tinggi, S1, S2, S3, lalu kemudian ada tingkat menengah ya, SMA dan sederajat, lalu kemudian ada tingkat dasar ya, SD dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga bisa dilihat juga dari keturunan. Dalam hal ini keturunan ini khusus untuk kasta ya, bahwasanya kasta itu juga bertingkat, mulai dari yang paling tinggi adalah Brahmana, nanti sampai yang paling rendah ini adalah Sudra. Lalu kemudian yang keempat bisa dilihat dari kekuasaan, seberapa besar dia berkuasa, terutama kekuasaan ini dikaitkan dengan jabatan ya, dia memiliki jabatan apa. Dan yang kelima kehormatannya, sampai seberapa dia diakui di tengah-tengah masyarakat, terutama kaitannya dengan pengakuan ya, seberapa besar dia diakui di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini sudah terjawab kalau kita lihat ya, bahwasanya untuk stratifikasi sosial ini tidak berlaku ideologi, karena ideologi ini nanti masuknya ke diferensiasi. Bagaimana dengan pekerjaan? Pekerjaan juga bisa masuk ke stratifikasi, tapi juga bisa masuk ke diferensiasi. Jadi dia tidak khusus untuk stratifikasi saja, walaupun juga bisa ya, tapi tidak masuk. Jadi yang masuk adalah kekuasaan, dalam hal ini juga termasuk politik kalau di pilihan jawaban ya, lalu kemudian pendidikan dan juga ekonomi. Secara teori seperti itu. Nah, tinggal kita pahami untuk menjawabnya, konteks soalnya seperti apa. Di sini sudah terlihat ya, bahwasanya sudah ada kalimat gelar akademik ya, sarjana, magister dan doktor. Maka ini sudah tahu bahwasanya stratifikasinya berdasarkan pendidikan ya. Jadi jawaban kita B, pendidikan. Seorang pegawai yang dipromosikan menjadi manajer di sebuah perusahaan merupakan contoh mobilitas. Baik ya, ini bahasannya di sosiologi adalah bahasan tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mudahnya ini adalah perpindahan kelas sosial ya, perpindahan kelas atau perpindahan status masyarakat ya. Nah, ini merupakan contoh mobilitas apa? Perpindahan dari tadinya seorang pegawai menjadi manajer. Ingat ya, ini soal analitis, tapi juga kita harus mengetahui teorinya. Kita cerita tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial ya, kita cerita tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Baik, bentuk mobilitas sosial kalau masih ingat ada berapa? Ada paling tidak vertikal. Yang pertama, bahwasanya bentuk mobilitas vertikal ini apa? Vertikal ini ada vertikal naik, juga nanti ada vertikal turun. Apa itu vertikal naik, atau nanti kita kenal juga dengan social climb, bahwasanya statusnya menjadi lebih baik atau lebih tinggi dari sebelumnya, sedangkan turun menjadi lebih buruk atau kemudian menjadi lebih turun dari sebelumnya. Jadi terlihat secara vertikal atau atas ke bawah ya. Yang kedua ada mobilitas secara horizontal. Horizontal ini artinya apa? Artinya statusnya sama ya, kedudukannya ya, statusnya berbeda tapi kedudukannya sama, tidak jadi lebih tinggi dan lebih buruk. Misalnya guru ya, dari sekolah A
ke sekolah D, maka kemudian dia tetap statusnya sama ya, yang pindah hanya sekolahnya saja. Termasuk juga nanti horizontal terbagi dua, ada horizontal lateral hanya sekedar pindah saja, atau geografis nanti bahasa lainnya hanya sekedar pindah tempat saja, orang misal dari Jakarta ke Bandung ya, itu nanti mobilitas horizontal lateral geografis. Atau nanti ada satu lagi mobilitas horizontal struktural, ini berpindah keyakinan, misal seseorang yang tadinya menganut agama A menjadi agama B, itu statusnya masih tetap sama ya, tingginya gitu, jadi tidak jadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Lalu kemudian ada mobilitas sosial antar generasi. Kalau ngomongin antar generasi, artinya ini melibatkan lebih dari satu keturunan. Lebih dari satu turunan. Artinya apa? Kalau lebih dari satu turunan ini melibatkan turunan berbeda. Misalnya ada kakek, lalu kemudian ada ayah, lalu kemudian ada anak ya. Baik, nanti antar generasi ini bisa digabungkan dengan vertikal, juga bisa digabungkan dengan horizontal ya. Misal antar generasi vertikal naik atau antar generasi horizontal. Dan yang keempat itu ada intragenerasi. Apa itu intragenerasi? Ini adalah di generasi yang sama, generasi atau turunan yang sama. Misalnya apa? Kalau generasi yang sama antara kakak dan adik, misalnya kakaknya statusnya apa, adiknya statusnya apa, bisa berbeda juga bisa sama, bisa dikaitkan dengan vertikal, baik naik turun ataupun horizontal. Jadi dari semua pilihan A, B, C, D, E sesuai dengan konsep bentuk-bentuk mobilitas sosial, maka yang tidak masuk adalah campuran. Intra ada, antar ada, vertikal ada, horizontal ada. Nah, sekali lagi kita coba kaitkan analisa dengan soalnya, bahwasanya ada seorang pegawai yang dipromosikan. Jadi dia naik ya, dipromosikan menjadi manajer, maka itu adalah contoh mobilitas vertikal. Lengkapnya ini adalah vertikal naik ya, karena kalau di perusahaan itu tingkat paling tinggi adalah direktur, lalu di bawahnya ada manajer, dan yang paling bawah itu nanti ada pegawai. Nah, di mana ini pegawai naik menjadi manajer, maka mengalami mobilitas vertikal naik. Jadi jawaban kita D. Konflik yang terjadi antar pendukung pilkada di media sosial seringkali memutus pertemanan dan menanamkan kebencian kepada orang lain. Hal ini termasuk konflik. Baik ya, ini babnya atau bahasannya di sosiologi sudah kita pelajari di kelas 11 di bab konflik sosial. Ya, ini termasuk tipe soal teoritis, hafalan, tapi juga harus kita kaitkan karena merupakan soal yang harus mengaitkan pilihan jawaban dengan keinginan soal ya. Jadi soal teoritis juga ini termasuk hafalan dan juga analisa ya, termasuk juga hafalan. Nah, sekali lagi untuk menjawabnya adalah kita harus mengetahui ya istilah-istilah yang ditawarkan oleh pilihan jawaban ya. Nah, subbahasanya sendiri ini di konflik sosial, subbahasanya adalah bentuk-bentuk atau kemudian boleh juga nanti jenis-jenis konflik sosial apa saja sih. Nah, kalau kita tengok ya sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah hafalan di buku sosiologi, maka bentuk dan jenis konflik sosialnya ada banyak ya, bisa puluhan ya, dan tidak mungkin kemudian ditulis semua di sini. Maka kemudian sekali lagi untuk menjawabnya adalah kita menguasai, kita paham atau minimal kita hafal dari semua pilihan A sampai E kira-kira definisinya apa ya. Nah, untuk melihatnya, maka kemudian kita tengok satu-satu, A sampai ini ternyata semua masuk ke dalam bagian dari puluhan bentuk atau jenis konflik sosial ini ya. Maka coba kita terjemahkan dulu. Konflik realistis itu apa sih? Konflik realistis itu adalah konflik karena munculnya kekecewaan ya terhadap sistem atau terhadap ketidakadilan yang ada di masyarakat, kekecewaan masyarakat terhadap sistem ya. Ya, ini misalnya contohnya seperti orang yang berdemo ya, demo menuntut adanya ketidakadilan, ingin naik gaji atau seterusnya ya. Nah, biasanya juga karena konflik realistis ini contohnya berupa demo, maka kemudian dia biasanya sifatnya terbuka ya, sifatnya terbuka. Jadi dipahami atau kemudian dapat diakses oleh banyak pihak ya, realistis. Jadi nyata dia terlihat, kurang lebih seperti itu. Nah, temannya realistis itu adalah C ya, realistis, dan ada non realistik ya. Apa itu non realistik? Ini adalah konflik dalam rangka ya, konflik yang dilakukan dalam rangka, definisinya seperti itu, dalam rangka
meredakan ketegangan ya, dalam rangka meredakan ketegangan ya. Misalnya kalau di buku-buku teks ini dikasih contoh misalnya santet ya, orang yang mensantet dari satu orang ke orang lain gitu kan. Biasanya ini kalau realistis terbuka maka ini sifatnya tertutup. Jadi orang melakukannya sebenarnya tidak secara langsung ya. Jadi sembunyi-sembunyi gitu kan, tapi merupakan sebuah konflik ya. Lalu kemudian ada konflik manifest ya. Konflik manifest seperti judulnya manifestasi. Manifest ini adalah konflik yang nyata ya, konflik yang betul-betul terjadi ya. Konflik yang betul-betul terjadi artinya ada tindakan biasanya di sini ya, baik fisik ataupun kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilihat secara langsung. Nah, temannya adalah di laten ya. Konflik laten apa? Ini konflik yang tersembunyi ya. Konflik yang tersembunyi artinya belum benar-benar terjadi ya, belum benar-benar terjadi. Ya dia ada tapi belum benar-benar terjadi karena masih terlihat tersembunyi. Kalau itu konflik horizontal, ini dilihat dari status antar pihak yang berkonflik ya. Kalau horizontal artinya konflik antar pihak yang statusnya setara. Nah, soal ini menarik. Soal ini menarik karena menanyakan tentang konfliknya saja, tidak melihat dari kacamata khusus. Artinya apa? Jawabannya bisa lebih dari satu ya. Coba kalau kita lihat antar pendukung pilkada, di satu sisi ini bisa dijawab horizontal karena antar pendukung pilkada itu statusnya setara. Ini juga bisa dijawab sebagai konflik laten. Kenapa? Karena ini belum benar-benar terjadi, ada tapi tidak benar-benar terjadi. Karena terjadi di mana? Di media sosial. Tapi ini juga bisa non realistik ya, dalam rangka meredakan ketegangan. Kenapa? Karena juga tidak terlihat secara langsung. Orang yang berkonflik di pilkada itu kan sebenarnya kalau pilkadanya selesai maka kemudian konfliknya juga selesai. Artinya juga hanya untuk meredakan ketegangan selama pilkada. Nah, jadi ini tipe soal yang agak problematis karena jawabannya bisa horizontal, lalu kemudian bisa non realistik, bisa laten. Namun kemudian kalau harus dijawab maka jawabannya lebih mendekati mana? Lebih mendekati konsep konflik non realistik. Kenapa masuk non realistik? Karena ini dalam teorinya lebih mendekati konflik yang untuk meredakan ketegangan karena jangka pendek ya. Biasanya dia jangka pendek, ketika sumber konfliknya sudah selesai maka di saat itu juga dia sudah beres ya. Tapi kalau dijawab laten dan horizontal itu juga tidak bisa disalahkan karena pertanyaannya juga masih mengambang ya. Tapi untuk soal ini kalau boleh dijawab, jawaban kita adalah C, non realistik. Teknik pengumpulan data dalam survei menggunakan kuesioner yang baku atau standar. Sebab kuesioner penelitian akan mempermudah peneliti untuk menyederhanakan data dari sampel penelitian. Baik ya, ini materinya kita cerita tentang penelitian sosial ya, materi sosiologi yang sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, ini tipe soal yang agak analitis dan juga hafalan. Terutama ini subbahasanya tentang metode ya, mendapatkan data atau metode atau cara-cara untuk mendapatkan data. Di penelitian sosial, di sosiologi itu ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah survei. Apa itu survei? Ini terjun atau turun langsung ke lapangan. Yang kedua adalah wawancara atau kemudian tatap muka, face to face. Lalu kemudian ada kuesioner, menggunakan angket, mengumpulkan pertanyaan. Lalu yang keempat ada FGD atau focus group discussion. Nah, di sini ya soalnya ini menanyakan tentang cara masing-masing. Dimana kalau di sini disampaikan sebagai sebuah konsep ya, data yang diambil dalam survei menggunakan kuesioner yang baku atau standar. Ya, jadi survei ini juga mirip dengan kuesioner atau angket ya, di mana survei ini bisa survei langsung ya, bisa survei langsung ataupun juga survei tidak langsung ya. Nah, kalau kemudian survei ini dihubungkan dengan kuesioner, maka kemudian dia ini menjadi betul ya. Kenapa? Karena menggunakan kuesioner yang baku atau standar ya. Kuesioner itu harus baku atau standar, baik dalam bentuk kuesioner terbuka
uraian atau esai kita bilangnya, lalu kemudian ada survei atau kuesioner tertutup ya yang merupakan pilihan ganda bentuknya, dan kemudian campuran ya, campuran dari keduanya. Maka yang ini betul ya. Jadi bagaimana bentuknya? Survei bisa menggunakan kuesioner, wawancara juga bisa menggunakan kuesioner, FGD juga bisa menggunakan kuesioner ya. Tapi yang jelas kuesionernya harus baku dan juga kemudian standar ya. Nah, untuk yang alasan bawah ya, kuesioner penelitian akan mempermudah peneliti untuk menyederhanakan data dari sampel penelitian. Kalau ini subbahasanya tentang kelebihan dan kekurangan ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing metode ya. Dan ini agak hafalan, tapi ini biasanya redaksional karena di tiap-tiap buku tidak sama persis satu sama lain. Misal kalau kita ambil di antara 4 ini, mana kemudian metode yang salah satu kekurangannya adalah dia paling mahal. Yang paling mahal itu adalah wawancara. Lalu kemudian mana yang kemudian kelebihannya dia merupakan paling murah, itu adalah kuesioner dan seterusnya ya. Nah, maka kemudian di sini adalah akan mempermudah. Artinya apa? Ini menceritakan tentang kelebihan. Betul tidak kelebihan kuesioner itu akan mudah untuk menyederhanakan data? Ini betul. Kenapa betul? Karena kemudian kuesioner itu nanti akan meringkas ya, akan meringkas data itu menjadi 3 pilihan saja, apakah dia terbuka, tertutup, atau campuran. Terutama sendiri data akan lebih mudah diringkas kalau bentuk angketnya tertutup, karena tinggal memilih apakah pilihannya A setuju misalnya, B sangat setuju, atau C tidak setuju. Jadi lebih sederhana. Jadi pernyataannya betul ya, alasannya juga betul. Apakah berhubungan? Yang pertama dia ngomongin tekniknya, yang kedua ngomongin kelebihannya. Jadi ini tidak berhubungan tapi sama-sama betul. Kita jawab B. Diskriminasi antar warga banyak terjadi pada masyarakat homogen, sebab konflik sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keragaman kelompok sosial. Baik ya, kalau kita cermati ini kita bisa klasifikasikan materinya di bab atau di bahasan konflik sosial ya. Ini bahasan bab di sosiologi yang kita pelajari di kelas 11 ya. Tapi kalau kita cermati ini tipe soalnya adalah tipe soal analisa ya, dan juga kemudian logika ya. Kita juga harus menghubungkan sedikit ya apa yang ada di soal dengan teori, tapi secara umum ini analisa gitu ya. Kita tidak bisa mendapatkan jawabannya secara langsung di buku-buku teks kita. Jadi pemahaman logika kita harus bisa disambungkan dengan apa konteks soal yang ditanyakan. Baik ya, kalau kita lihat yang pertama ini, kalau kita tengok diskriminasi, apa itu diskriminasi? Ini boleh dibilang dalam konteks hari ini diskriminasi juga boleh dilihat sebagai pilih kasih ya. Jadi kemudian ini sebuah upaya mendiskriminasi atau kemudian meminggirkan ya, meminggirkan salah satu kelompok ya, salah satu pihak di masyarakat, salah satu pihak dengan sengaja dan tersistematis. Atau mudahnya tadi kita pilih kasih. Nah, apakah kemudian ini logika ya? Karena memang teori tentang diskriminasi tidak tertulis dengan jelas ya di buku-buku teks kita. Memang harus dipahami menggunakan logika. Kita tengok sekali lagi pernyataannya, apakah betul diskriminasi pilih kasih itu banyak terjadi pada masyarakat yang homogen? Apa itu homogen? Yang kemudian sama ya, yang kemudian satu tipe. Nah, apakah betul? Nah, ini logikanya adalah ini salah. Kenapa? Karena diskriminasi itu adalah ketika meminggirkan salah satu pihak, maka kemudian di sini ada banyak pihak sebagai lawannya. Nah, jadi kemudian secara logika diskriminasi itu justru banyak terjadi pada masyarakat yang bukan homogen, yang betulnya adalah yang heterogen. Diskriminasi ya secara konsep tidak dijelaskan secara langsung, tapi memang harus dipahami. Diskriminasi ini dapat terjadi dengan besar kemungkinannya di masyarakat yang heterogen. Masyarakat heterogen kenapa?
Karena semakin beragam, semakin banyak, maka kemudian upaya memilih salah satu untuk kemudian diangkat lalu yang lain diturunkan itu akan lebih sering terjadi. Makanya kemudian diskriminasi ini adalah salah satu bentuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat ya. Jadi pernyataannya salah karena terjadi di masyarakat homogen. Kita lihat alasannya, sebab konflik sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keragaman. Ini juga kita harus kaya dengan informasi karena khusus ditanyakan konflik sosial di Indonesia. Artinya kalau kita balikan ke teori sedikit saja, penyebab konflik itu pada dasarnya cuman dua. Yang pertama karena adanya perbedaan, karena kita diciptakan berbeda oleh Tuhan, maka perbedaan ini bisa menimbulkan konflik atau permasalahan jika tidak disikapi dengan baik. Yang kedua karena ada perubahan yang cepat, atau nanti kita mengenalnya dengan istilah revolusi ya. Nah, jadi kalau kita hanya berkaca pada dua ini ya jelas ini tidak masuk gitu kan. Makanya kemudian dari awal kita juga harus kaya dengan informasi ya. Nah, apakah betul di Indonesia konflik yang terjadi ya, misalnya konflik di mana? Ada misal konflik di Poso, konflik di Ambon, lalu kemudian konflik di Sampit. Ya, kita harus sedikit banyak mengetahui jenis-jenis konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya ya, memang penyebab konflik banyak ya, tidak mutlak satu, tapi salah satunya apakah konflik-konflik yang ada di Indonesia ini dipicu oleh rendahnya penghormatan? Ini juga betul ya, ini juga betul. Kenapa? Karena ya Indonesia itu adalah bangsa yang beragam. Ketika kita tidak bisa menghormati keragaman itu, maka kemudian besar kemungkinan terjadi konflik ya. Jadi alasannya betul ya, karena pernyataannya salah dan alasannya betul. Untuk soal ini kita bisa jawab, jawabannya adalah D.